sejarah kita, seringkali banyak orang melihat kontradiksi dari sikap Allah, perjanjian lama, perjanjian baru, ada kekerasan, ada lemah lembutan. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa seperti mata uang yang memiliki dua sisi, demikian kita melihat bahwa Allah memiliki sikap baik sisi yang lemah lembut maupun sisi keras di dalamnya. Maka izinkan saya kali ini berkhotbah lain dengan biasanya, saudara. Saya akan menyampaikan lebih banyak ayat-ayat Alkitabnya, nyaris sebagai rangkaian dari ayat-ayat Alkitab. Baik, saya akan mulai, saudara, dari Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29, yang menyaksikan pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Datanglah kepadaku karena aku lemah lembut. Sekali lagi Yesus berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kita pun, saudara, dipanggil untuk mengikuti teladan hidupnya yang lemah lembut. Yesus bersabda di dalam firman Tuhan, khotbah di bukit, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 2 menasihati kita, hendaklah kamu, yaitu jemaat Tuhan sebagai rumah Allah, selalu lemah lembut. Lagi di Kolose pasal 3 8 12, buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kelemah lembutan. Izinkan saya mengutip satu kali lagi, Galatia 6 ayat 1. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Demikian Kristus Yesus lemah lembut, kita pun dipanggil untuk lemah lembut. Lalu apa itu lemah lembut? Apa itu menurut saudara lemah lembut? Lemah lembut ini bukan kelemahan, saudara, juga bukan sikap pengecut dalam kehidupan kita, tetapi justru sebaliknya, suatu daya kekuatan yang dimiliki oleh seseorang sehingga memampukan seseorang untuk dapat melakukan kebaikan dan kemurahan hati, yaitu yang mau menerima, dapat menerima keterbatasan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, meskipun menimbulkan kesulitan dalam hidup kita ini, tetapi kita mau menerimanya tanpa melampiaskan kejengkelan kita atau kemarahan kita. Lemah lembut itu menunjukkan tetap dapat menyatakan rasa syukur atas perlakuan yang terlalu sederhana dari orang lain, atau sejelek atau sejahat apapun yang kita terima, dan berusaha untuk menoleransi mereka yang tidak memperlakukan kita ini dengan baik, sabar terhadap orang yang menyusahkan kita, mampu tetap berbicara tenang, ramah, lembut saat dihasut, saat berhadapan dengan kata-kata yang kasar, tidak membalas dengan makian, mampu mengambil sikap diam, atau tidak mengungkapkan kata-kata yang nadanya menyinggung, tidak mengucapkan sepatah kata pun yang mau membalas makian dari orang.
tidak melampiaskan kemarahan. Dan mungkin dapat saya teruskan, tetapi saudara dapat memiliki gambar. Itulah yang disebut dengan lemah lembut. Maka ciri orang yang lemah lembut berpengertian, selalu mau mencoba untuk mengerti orang lain, mau menolong, mau berbagi, mau memaafkan, mau mengampuni. Seperti kita lihat saudara dalam hidup Tuhan kita, Yesus Kristus datang untuk menebus dosa kita, menjadikan kita jemaat dan umatnya yang dikasihinya, bahwa melalui kematian dan kebangkitannya kita dijadikan ciptaan yang baru, yaitu gereja, umat Allah, bait Allah, tubuh Kristus di dunia ini. Yohanes 2 ayat 19. Rombak bait Allah ini yang didirikan oleh Salomo, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus berbicara sesungguhnya mengenai kematian dan kebangkitannya. Dia mati dan 3 hari kemudian dia bangkit, dan itu mendirikan bait Allah yang baru. Tidak dalam bentuk bangunan fisik, tetapi di dalam umatnya. Itu sebabnya saudara, implementasi visi dan misi gereja untuk periode ini adalah menjadi rumah Allah. Sebagaimana karya kematian dan kebangkitannya untuk mendirikan bait Allah yang baru, yaitu kita, di mana roh Allah tinggal diam di dalam hati kita semua. Maka saudara, agar kita menjadi rumah Allah, Allah saudara menunjukkan kelemah lembutannya kepada kita. Orang-orang yang berdosa, meskipun kita ini berdosa, layaknya dibuang dan menerima maut dan murka Allah, tetapi Tuhan justru datang dengan kasih-Nya. Itulah kelemah lembutan saudara. Ketika dia dianiaya, dia diam. Ketika dia dibenci, bahkan diludahi, dia mengasihinya dan berdoa, ampunilah mereka. Ketika dia direndahkan serendah-rendahnya, dia tidak melawan. Yesus Kristus tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan doa. Dan Yesus memanggil orang juga dengan lemah lembut, mari datanglah kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat. Yesus juga mengajarkan cinta kasih agar kita semua mengasihi musuh kita dan berdoa bagi. Namun saudara, itu sisi yang nyata dari seluruh Injil menyaksikan mengenai kelemah lembutan Tuhan, mengampuni dosa kita, menyucikan kita, dan menjadikan dan mendirikan kita sebagai rumah Allah yang dikuduskannya. Namun bukan berarti kemudian saudara, Tuhan tidak menunjukkan sikap keras untuk mendisiplin kehidupan rumah Allah. Bacaan kita 3:3 saudara menyatakan kekerasan Tuhan. Rumah Allah yang adalah rumah doa dijadikan menjadi sarang penyakit. Dan kita melihat sisi keras dan kemarahan Tuhan nyata pada waktu itu. Untuk menyucikan bait Allah, Yesus menunjukkan sisi kerasnya dalam bacaan kita, dengan mengekspresikan kemarahannya terhadap para penukar uang dan pedagang yang berjualan di halaman pelataran bait Allah pada waktu itu. Saudara, bayangkan saudara, pada waktu itu untuk orang datang beribadah ke Yerusalem, ke bait Allah, itu mereka datang dari berbagai penjuru, bahkan dari luar negeri. Dan itu sebabnya tidak mudah buat mereka untuk membawa korban penghapus dosa sesuai dengan yang diatur di dalam imamat, ulangan, dan sebagainya itu. Lebih-lebih lagi saudara, bahwa korban yang dibawa itu sangat selektif, tidak boleh bercacat.
Meskipun kita sudah bawa dari rumah, lalu kemudian diperiksa oleh para imam, ternyata binatang itu bercacat dan tidak dapat menjadi korban. Maka mereka memutuskan lebih baik beli hewan untuk persembahan di pelataran bait Allah itu. Saudara juga tahu pada waktu itu uang asing tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka kemudian melakukan penukaran uang. Semuanya itu menjadi bisnis, saudara, seperti halnya kita lihat, entah benar atau tidak, yang terjadi di Indonesia. Banyak saya dengar berita dan kabar pada waktu krisis COVID-19 dan banyak orang membutuhkan oksigen. Tiba-tiba pedagang-pedagang ini mempermainkan harga di awal krisis, harganya menjadi berlipat ganda demikian rupa. Bahkan kremasi ada yang menjadi puluhan juta demikian rupa. Terjadi kong kali kong juga dengan hotel, orang yang harus dikarantina dan sebagainya, saudara. Dan demikian di bait Allah terjadi persekongkolan antara pengelola bait Allah dengan para pedagang mengenai binatang-binatang yang harus bisa dikorbankan itu, dan juga kemudian para penukar uang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya aji mumpung oleh karena kesempatan seperti itu. Bait Allah menjadi sarang penyamun sedemikian rupa. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kemarahannya. Hampir semua kehidupan Tuhan Yesus menunjukkan kelemah lembutannya. Tetapi mari kita juga lihat, sesekali Yesus juga bersikap sangat keras. Bahkan bukan hanya sekali ini saja. Beberapa kali Yesus menunjukkan sisi kerasnya, bahkan juga terhadap murid-murid yang dikasihinya itu. Sampai-sampai, kalau saudara lihat dan baca di Injil Yohanes, saya baca Yohanes pasal 6 ayat 66, satu mencatat. Sesudah mendengar semuanya itu, yaitu perkataan Yesus yang sangat keras, murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, karena perkataan keras dari Yesus, berkata kepada mereka, adakah perkataanku ini menggoncangkan imanmu? Kata dari Tuhan Yesus. Saudara, lihat kisah berikutnya dari Injil Yohanes. Beberapa orang yang mengikuti Yesus itu karena perkataan keras itu lalu meninggalkannya, tidak mengikutinya lagi. Saya baca dari Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, oleh karena Yesus mengucapkan kata yang keras, murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yohanes pasal 6 ayat 66. Jadi saudara, memang tidak mudah untuk kita dapat menerima perkataan yang keras dan tajam. Namun saudara, tidak buat orang yang berhikmat. Di ayat selanjutnya, Yohanes 6, 7, 9, Yesus bertanya kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak pergi juga oleh karena perkataanku ini? Namun jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu yang keras itu tadi adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dan Allah. Perkataan itu adalah perkataan yang keras dan tajam, karena memang untuk kekudusan. Kekudusan itu artinya memisahkan. Jadi kata kudus itu artinya dipisahkan. Itu tajam, saudara. Dipisahkan dari dosa. Yesus menentang keras, menegur, bahkan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus juga membentak murid-muridnya dengan perkataan yang tajam, dengan harapan sebagaimana dikatakan Amsal, siapa mendengar teguran memperoleh akal budi. Yesus berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Itu tajam dan keras. Celakalah kamu, hai orang
orang-orang munafik. Kamu serigala berburu domba. Celakalah kamu pemimpin-pemimpin buta. Meskipun matanya melek. Kalau mata sedang melek dikatakan buta. Yesus membentak Petrus, enyahlah iblis. Matius 16 ayat 23. Tajam, keras, menusuk hati. Tetapi ibarat pisau operasi, saudara, ditujukan untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk memisahkan kita dari penyakit, memisahkan kita dari dosa, bukan untuk menyakiti. Meskipun itu memakai pisau bedah operasi dan harus melukai kita dan membuat darah juga keluar oleh karena pisau operasi. Maka Hosea 6 ayat 1 yang kita baca dikatakan, mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menerkam. Itu sisi keras dari Tuhan. Dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul, itu sisi keras dari Tuhan. Dan yang akan membalut kita. Yesus juga mengecam kota-kota yang tidak bertobat, padahal Dia membuat mujizat lebih banyak di kota-kota ini. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Itu perkataan yang keras. Keras dan tajam. Memang kata-kata dari Yesus. Tetapi itulah pribadi sabda Allah yang menjadi manusia. Hakikat dari firman Allah. Dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Sekali lagi secara garis bawahi, untuk menyatakan kesalahan. Dengan maksud apa? Untuk memperbaiki kelakuan, membawa orang pada pertobatan dan kekudusan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik. Kekerasan Allah selalu dalam arti kata mendidik. Disiplin, disciple, murid. Itu kata yang selalu bersanding di dalam ayat Alkitab kita. Meskipun mereka menolak untuk bertobat, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan yang tidak beres itu harus dicelekkan antara mereka, dan juga menyuarakan kebenaran kepada mereka. Apakah teguran yang keras dan tajam itu bertolak belakang dengan kasih? Apakah kalau ini kasih berarti kita tidak dapat melontarkan kata tajam dan keras seperti Tuhan Yesus? Dan Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik kasih yang diungkapkan dengan teguran yang nyata-nyata, daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Jadi saudara, kalau kita mendapat teguran dari siapapun, saya banyak tanya kepada jemaat, sekali lagi kalau urusan teguran, banyak yang kemudian angkat tangan. Jangan, Pak Pendeta saja yang menegur. Karena tidak mudah orang menerima teguran dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, sebagaimana 12 murid tadi, jangan buru-buru seperti murid-murid yang lain, kecewa, marah, lalu meninggalkan. Merespon dengan sikap antipati terhadap teguran dalam kehidupan ini. Apalagi dengan marah, dengan kecewa. Sebab bisa jadi saudara, teguran itu justru sangat berguna bagi kita. Teguran itu saudara
dapat menjadi sebentuk cara dari seseorang peduli dan mengasihi. Sekali lagi, mengasihi kita. Karena teguran yang mau mencelekkan mata kita, teguran yang membangun itu sesungguhnya adalah wujud dari kasih juga. Saudara, memang banyak orang takut untuk menegur orang kan? Nanti marah, lalu memilih untuk membiarkannya saja. Apakah itu kasih? Amsal 9 ayat 8 berkata, orang yang memberi teguran itu memang akan dibenci. Tetapi dibenci kalau berhadapan dengan para pencemooh. Amsal 9 ayatnya yang 8. Jadi saudara, kalau saudara menegur dan orang itu marah, itu kategori dari pencemooh. Ditegur malah marah dan balas pencemooh dengan tujuan yang macam-macam. Itu kalau kita berhadapan sesuai dengan Amsal 98, orang yang memiliki karakter pencemooh, suka mencela. Sebagaimana dikatakan Amsal 21:19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar, pencemooh dan pemarah. Jadi orang memang antipati, marah dan tersinggung dengan teguran saudara. Itu dikategorikan dalam firman Tuhan, orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 2 sampai dengan 7. Dan terhadap orang yang demikian saudara, memang tidak mudah. Maka Tuhan berkata, jangan membuang mutiara di mulut babi. Kalau memang kita sudah berhadapan dengan pencemooh yang tidak dapat menerima teguran dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita ini bukan pencemooh yang suka bertengkar satu dengan yang lainnya. Kita dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lainnya. Dan panggilan itu selain saling memperhatikan, saling mengasihi, tetapi juga saling menegur. Itu kata yang terus menerus dikatakan di dalam firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, saudara, baca di Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Dia yang menjadi dasar mengapa di dalam tata gereja kita juga ada yang disebut dengan disiplin gereja. Karena Yesus sendiri berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, jangan diam saja, tegurlah dia. Itu kata yang dipakai, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, jadi teguran itu nasihat, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dan jika tidak mau mendengar mereka juga, sampaikan soalnya kepada jemaat. Tidak untuk dibiarkan. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut juga. Demikian kata Tuhan Yesus. Bahkan kalau sudah lihat di dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 5 ayat 20, kalau kesalahan itu mencolok dan membuat dan membawa pengaruh kehidupan baik Allah dan rumah Allah menjadi penuh dengan dosa, Rasul Paulus menasihati jemaat 1 Timotius pasal 5 ayat 20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut akan Tuhan. Saudara, untuk dapat menjadi rumah Tuhan, sebagaimana visi dan misi Tuhan, sabda Tuhan mengajar kita hari ini, saudara, untuk bersedia menerima dengan syukur
teguran satu dengan yang lainnya. Karena demikian Allah memiliki sisi yang lemah lembut, tetapi juga memiliki sisi yang keras. Karena perhatian terhadap teguran dalam kehidupan itu bukti kebijaksanaan kita, bahwa kita mau memberi diri dikuduskan oleh Tuhan. Alkitab mengajar kepada kita mau menerima teguran dengan baik. Alkitab juga berkata, ayatnya berkata, agar kita senang terhadap orang yang memberi teguran, bukan justru membencinya. Itu tanda bagi yang mengasihi kita. Sebagai anggota-anggota rumah Allah, tubuh Kristus kita dipanggil. Itu pasal 1:13 untuk memberi teguran, menegur dengan segala kewibawaan, dengan terus terang dan dengan tegas. 2 Timotius pasal 3:15 memberi teguran sebagai saudara. Saudara, memang yang terutama dalam segala hal itu harus dilahirkan dari motivasi hati kita yang lemah lembut dan kasih sayang. Namun bagaimanapun, disiplin itu juga perlu. Maka dalam mengimplementasikan visi dan misi kita, saudara, bersama-sama menjadi rumah Allah, mari kita sambut panggilan Tuhan. Firman Tuhan hari ini, disiplinkan dirimu supaya engkau kudus. Amin.